baik di Ion atau tadi reseller-reseller itu kebanyakan mereka adalah konsinasi, dan itu yang membuat kita menjadi kesulitan karena konsinasi. Jadi dari saya reseller semuanya harus cash, pembelian cash, dan yang tersisa sekarang hanya 5 reseller. Sebetulnya itu jauh dari target, masih jauh. Fakta reseller kebanyakan memang minta untuk konsinasi dan itu berat di keuangan kami. Nah, salah satu cara untuk mengenalkan produk kita adalah dengan iklan. Mungkin Pak Isa bisa menambahkan, Pak? Dengan kesulitan kami reseller yang konsinasi kesulitan di pembiayaan, maka saran saya adalah mengenalkan produk dengan cara online dengan iklan. Nah, Pak Isa silahkan membantu menambahkan. Ya, baik. Jadi tadi yang dilakukan oleh Dr. Erna ini adalah awalnya membangun jaringan gitu ya, membangun jaringan di offline tadi, menitipkan atau sistem konsinyasi. Nah, konsinyasi kita tahu ya, kita teman-teman juga sudah familiar dengan istilah konsinyasi. Jadi titip jual gitu kan. Kalau laku baru ada profit buat kita gitu, atau ada uang masuk atau income. Jadi kalau dia belum laku ya kita siap menunggu, dan itu memang dijalankan kemarin itu ada beberapa kendala gitu kan. Kendalanya ya satu tadi di produksi yang akhirnya jadinya mungkin kita agak-agak terhambat karena kan mungkin menunggu ya barang itu masih belum terjual dan lain sebagainya. Dan ketika ada permintaan tadi juga sebetulnya itu cukup bagus ya Bu ya, itu karena memang biasanya kalau perusahaan besar itu kan butuhnya juga sesuatu yang besar ya, yang big ya, sementara mungkin kesiapan dengan dana investor dan lain sebagainya belum ready. Tapi mudah-mudahan ya kita doakan nanti bisa berkembang lagi, bisa mulai menemukan kebangkitannya lagi mungkin, mudah-mudahan. Dan siapa tahu dari live ini mungkin ada yang investor yang melihat gitu ya, mungkin akan mengajak kerjasama dan lain sebagainya, wallahu a'lam gitu. Nah, kalau untuk masalah membangun pasukan reseller dan lain sebagainya, memang ada reseller, ada dropshipper. Jadi kalau reseller ini memang tadi udah sepakat gitu. Kalau reseller itu memang dia yang membeli. Jadi dia ada produk pembeliannya, itu kalau reseller. Tapi kalau dropshipper itu mungkin bisa banyak ya Bu ya. Kalau di kita juga bisa aja, siapapun yang mau bantu menjualkan, nanti ada profit margin sekian persen yang sudah disepakati bersama, dan pada saat closing pusat yang mengirimkan gitu kan, pusat yang packing, pusat yang memberikan ke pengiriman, tetapi menggunakan nama online shop dari si dropshipper itu. Nah, makanya mungkin di sini juga kita sebetulnya memberikan kesempatan buat teman-teman semua gitu kan, karena nanti bisa dicek produknya di tadi websitenya apa Bu? Belum di-share ke teman-teman semua. Websitenya organicherbal.id. Nah, ini teman-teman dicatat ya, websitenya Dr. Erna itu adalah organicherbal.id. Atau lebih enak secara ringkas bisa lihat di Google My Business. Di Google My Business-nya di ya, Dr. Erna Cipta, Klinik Herbal Kebon Kita. Kebon kitanya pakai Q ya, QTA. Iya, kebon kita. QTA. Nah, kebon kita. Nanti teman-teman bisa mulai searching ya. Siapa tahu mungkin ada yang tertarik juga jadi dropshipper, karena kebutuhan yang namanya imun ini kan sampai saat ini masih ya. Buat teman-teman yang ngerasa bahwa kesehatan itu penting, itu ya pas pada saat pandemi ini Bu, kita lebih aware, kita lebih care, kita lebih peduli, dan kita lebih pengen menjaga gitu ya. Kayaknya ini sebuah investasi yang sangat mahal banget gitu kan. Itu kita rasakan ya memang pada saat pandemi aja. Sebelumnya ya kita tidak menjaga atau masa bodo amat gitu ya. Tapi sekarang semuanya sudah berubah. Saya tambahin ya Pak. Kalau ada yang mau, sebentar. Ya. Saya tambahin dulu Pak. Jadi teman-teman, produksi gampang, karena keahlian saya adalah meng-create, karena itu bidang saya. Tapi yang susah adalah memarketingkan. Memarketingkan secara offline seperti yang dulu saya lakukan, itu butuh SDM yang amanah. Zaman sekarang mencari SDM itu sulit sekali, karena untuk menjadi seorang sales itu tidak mudah. Harus mau naik motor, hujan-hujanan, dan seterusnya.
Jadi tidak hanya masalah biaya kongsinasi yang cukup besar, tetapi juga masalah SDM. Mencari sales itu sulit. Kedua, mencari yang amanah itu sulit. Ketiga, mencari gaji sesuai permintaan mereka itu sulit. Itulah mengapa UMKM selalu kalah dengan perusahaan besar. Oleh karena itu menurut saya, kalau teman-teman memulai, gunakanlah dunia digital. Itu bisa bekerja sendiri, menggunakan teknik-teknik tertentu, dan Pak Islah adalah ahlinya. Nah, itu yang pertama. Kedua, teman-teman juga bisa menjualkan produk yang sudah ada, menjadi tim marketing kebun kita misalnya. Itu akan lebih memudahkan. Jadi teman-teman bisa fokus hanya ke masalah distribusi. Sedangkan kebun kita memikirkan ke masalah produksi produk yang berkualitas dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga bisa bekerja sama di sini. Kebun kita fokus ke produksi, teman-teman fokus ke marketing. Dan marketing yang gampang teman-teman adalah dunia online.